Pertama-tama kita akan menginstal file ISO dari Mikrotik Router OS, yaitu Mikrotik 633SO. Kemudian pilih Advanced. Pilih proses to website-nya. File ISO Mikrotik akan otomatis terinstall. Lalu pada VirtualBox, pilih New. Ketikkan nama. Pada ISO Image, pilih Other. Lalu pilih file ISO Mikrotik yang sudah diinstal tadi. Lalu pada tab di sini saya memilih Linux. Kemudian pada Unintended Install, hardware dan hard disk-nya biarkan secara default, lalu pilih Finish. Pada Settings, pilih Network. Lalu pada adapter 1, di Attach to, pilih Bridge Adapter. Di adapter 2, pilih Enable Network Adapter. Dan di Attach to, pilih Internal Network, lalu klik OK. Pilih Start. Pilih Alt pada keyboard, lalu pilih I untuk install, lalu pilih N, kemudian pilih Y. Tunggu formatting data partition-nya. Sebelum enter, kita melepas file RSO tadi. Dengan memilih device, pilih optical drives, kemudian pilih remove disk from virtual drive. Kemudian pilih force amount, lalu klik enter. Di sini sudah masuk ke bagian autentikasinya.
Perkenalkan, nama saya Susan Jong dengan NIM 231401014. Pada hari ini saya ingin melakukan instalasi Ubuntu pada VirtualBox. Untuk melakukan instalasi VirtualBox itu, yang pertama kalian buka di Google Chrome dan kalian ketik instalasi VirtualBox. Setelah muncul, kita pilih yang bagian pertama itu, dan di bagian pertama yang paling atas itu kita pilih yang bagian sesuai sistem operasi kita. Misalnya laptop saya itu Windows, jadi saya install VirtualBox itu secara Windows seperti itu. Dan setelah VirtualBox dijalankan, maka nanti muncul tampilan awal seperti berikut ini. Untuk langkah pertama, kita di sini klik Oracle VirtualBox. Selanjutnya di sini kita pilih bagian yang baru. Di sini saya masukkan namanya bebas, tapi di sini saya masuknya Ubuntu saja untuk memudah mengenali ini apa, ini sistem operasi apa seperti itu. Selanjutnya di sini untuk folder saya nggak merubahnya ya karena penyimpanannya ingin di sini letaknya. Untuk image ISO-nya perlu kita perhatikan bahwasanya image ISO itu harus kita telah download terlebih dahulu. Kita buka di Google Chrome dan kita cari install Ubuntu. Selanjutnya kita pilih install Ubuntu sesuai dengan sistem operasi pada laptop kita. Misalnya, kalau untuk MacBook kita pilih macOS, kalau kebetulan laptop saya Windows, jadi saya pilihnya Windows. Seperti itu. Setelah sudah diinstal, nanti kita masuk ke bagian image ISO-nya ini. Pastikan kalian mengetahui menyimpannya itu di mana, yang image ISO-nya. Kalau di sini saya nyimpannya di downloads, jadi saya tekan aja. Nah, tipenya di sini kita buat Linux. Untuk subtype-nya itu kita Ubuntu. Versinya itu kita buat Ubuntu 64 bit. Di sini kita checklist lewati instalasi tak terdampingi. Jadi kita skip di bagian sininya. Selanjutnya kita masuk ke perangkat keras. Di sini perangkat kerasnya untuk memori dasar terserah user mau memasukkan berapa saja. Tapi disarankan kita masukinnya itu di atas dari 3000. Jadi saya di sini buatnya 3584 MB. Selanjutnya untuk prosesor, di sini user juga bebas memilihnya mau angkat di mana saja, tapi batas normalnya itu di bagian hijau ini. Jadi saya milihnya itu di bagian angka nomor 7. Selanjutnya di sini kita checklist untuk fungsikan AVI-nya. Untuk di bagian hard disk-nya, di sini eh, kita pilih folder mana tempat ingin kita simpan. Untuk Ubuntu-nya ini, alokasi ukuran berkas hard disk-nya. Karena kebetulan saya menyimpannya di sini, jadi saya nggak diubah-ubah lagi. Selanjutnya, untuk bagian penyimpanan, saya di sini buatnya 50 GB. Ini bebas user juga, dan disarankan itu 25 GB aja, jangan terlalu bawah. Dan selanjutnya tipe dan varian berkas hard disk itu kita buat VDI, Virtual Disk, VirtualBox Disk Image, kita klik. Dan di sini kita klik selesai. Tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan seperti ini. Dan ini belum selesai. Selanjutnya kita klik pengaturan. Di sini kita pilih di bagian tampilan. Jangan lupa untuk fitur tambahan fungsikan akselerasi 3D-nya ini kita aktifkan saja. Dan pengendalian grafisnya ini pastikan kita udah masuk ke mode FMS FGA. Selanjutnya, di bagian penyimpanan, kita lihat di pengendali EDA, kita klik Ubuntu-nya ini. Pastikan di bagian di sini itu ada piringan berwarna biru, kita klik. Dan di sini kita ganti ke Ubuntu 24 ISO yang tadi telah kita download. Oke, setelah kita sudah klik, jangan lupa kita klik OK. Yang pertama itu kita ke pengaturan, kita ke bagian jaringan,
Di sini itu masih bagian tercantol pada NAT. Kita harus mengganti NAT ini menjadi jaringan internal terlebih dahulu. Dan namanya ini in-NAT, jadi kita nggak mengubahnya. Ini in-NAT jadinya. Di sini kita klik OK. Nah, di sini kita dapat lihat ya, di bagian penyimpanannya itu berubah. Jadi pengendali ADA-nya itu jadi drive object dari ISO Ubuntu yang telah kita install sebelumnya. Setelah sudah semua, kita klik mulai. Lalu kita tunggu beberapa saat. Di sini kita pilih try or install Ubuntu. Kita dapat gerakinnya itu pakai tanda panah yang di bagian keyboard itu. Jadi saya klik enter untuk try or install Ubuntu. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya di bagian sini kita pilih bahasanya Inggris, lalu next. Di bagian sini kita pilih accessibility untuk Ubuntu-nya, kita pilih next. Di sini saya pilih next juga, Inggris. Di sini next. Di sini saya mau install Ubuntu, next. Dan di sini saya pilih untuk interactive installation, saya pilih next. Di sini next juga defaultnya. Dan saya install third party software for graphics and Wi-Fi hardware list, next. Di sini yang saya pilih yang bagian atas ini, next. Di sini saya create akun saya di Ubuntu, saya masukin. Di sini juga confirm password, masukkan password yang tadi telah diinput. Di sini saya nggak checklist require my password to login karena saya nggak mau ya. Jadi ini opsional aja. Pilih next. Tunggu beberapa saat. Di bagian sini location-nya kita pilih location Medan. Udah, kita pilih next. Dan di bagian sini kita melakukan install. Nah, tunggu beberapa saat hingga proses dari bagian ini selesai. Lalu kita mau coba di sini, kita mau tes jaringan internal kita itu berhasil atau enggak. Kemudian di sini saya buka Firefox. Loading, tunggu beberapa saat. Nah, koneksinya juga fail. Karena saya kan tadi buatnya di jaringan internal, jadi dia nggak bisa terhubung ke internet. Sekian contoh instalasi dari Ubuntu di VirtualBox. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke Microtik-nya, kita login sebagai admin dan passwordnya kita kosongkan aja. Lalu kita akan mengecek interface-nya menggunakan interface Spring. Nah, di sini ada dua interface, yang pertama Ether 1 sama Ether 2. Kita akan mengubah ataupun ngeset nama Ether 1-nya menjadi WAN atau Wide Area Network, dan juga Ethernet 2-nya menjadi LAN ataupun Local Area Network, atau untuk jaringan lokal yang dapat kita gunakan. Lalu kita konfigurasi WAN-nya menggunakan IP disable client at interface WAN disable now.
Nah, di sini ditampilkan kesalahan kalau DHCP client on the interface already exists. Berarti udah ada interface yang aktif pada DHCP client itu. Dan itu nggak masalah, kita bakal abaikan aja. Kita akan konfigurasi lainnya dengan menambahkan IP address-nya. Kita memberikan IP address 192.168.101 dengan subnet mask 24 pada interface LAN. Lalu router OS akan menjadi gateway untuk jaringan lokalnya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan NAT ataupun Network Area Address Translation untuk mengubah IP address private-nya menjadi IP address public ketika data keluar melalui interface WAN. Lalu kita akan set DNS servernya menjadi 888 dan 111. Ini nantinya akan digunakan router OS dan mengizinkan klien untuk melakukan DNS request melalui router OS. Di sini kita membuat pool IP address-nya. Pool IP address yang akan diberikan ke klien dari range 192.168.110 sampai dengan 192.168.100. Lalu kita membuat DHCP servernya dengan nama DHCP server yang nantinya akan bekerja pada interface LAN menggunakan IP pool yang udah dibuat. Lalu kita mengkonfigurasi network DHCP-nya dengan range network 192.168.100.0 prefix 24 dengan gateway 192.168.101. Lalu di sini kita akan mengecek firewall NAT-nya apakah sudah ada, dan di sini sudah ada, dan kita ngecek juga route-nya dan udah ada, yaitu LAN dan WAN. Kita akan coba ping ke DNS servernya yaitu 888 dan berhasil. Kita akan coba ping lagi ke www.uso.ac.id dan berhasil. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Clarissa Halim dengan NIM 231401020. Jadi saya akan menunjukkan bahwa koneksi kami ke VM client, koneksi dari router US kami ke VM client kami berhasil. Jadi inilah setelah router US kami di setup, dan ini setelah VM client kami pakai Ubuntu di setup. Selanjutnya kita akan coba koneksi ping ke router OS-nya. Jadi yang pertama kita akan menunjukkan IP address yang kami gunakan. Di sini kami pakai untuk gateway IP-nya itu ada 192.168.100.1 dengan prefix 24. Kemudian interface-nya itu kami namakan LAN. Dan juga ada 10.0.0.2.15, interface-nya WAN. Selanjutnya kita akan coba untuk print DNS kami. Di sini kami pakai 148.8.8.8, 1.1.1.1.1. Semuanya sudah terhubung. Selanjutnya, kami akan coba untuk ping ke eh, ke IP router atau gateway. Bisa dilihat di sini koneksinya berhasil. Selanjutnya kita coba untuk ping ke DNS server. Nah, jadi di sini juga terlihat bahwa koneksi berhasil. Maka koneksi dari router US semuanya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke virtual machine client kita. Itu Ubuntu, kita buka terminalnya. Kemudian kita coba untuk show IP address kita. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ini sudah terhubung dengan internal network di 192.168.100 dan 100 previs 24. Jadi bisa disimpulkan bahwa VM client kita sudah terhubung dengan internal network dari router OS kita. Selanjutnya kita coba untuk ping ke gateway router kita, IP address-nya. Nah, di sini juga terlihat bahwa koneksinya sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke DNS kita. Di sini juga koneksinya sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke IP public atau internet.
Di sini juga terlihat bahwa koneksinya berhasil. And lastly, kita akan coba ping ke salah satu domain internet yang disarankan yaitu www.usu.ac.id. Kita coba. Dan ya, semuanya sudah berhasil. Jadi semua koneksinya dari router itu sudah berhasil. Sekarang kita akan coba langsung aja masuk ke Firefox-nya dan membuka domainnya. Jadi kita akan masuk ke salah satu web browser kita, yaitu kita pakai Firefox di sini. Kita akan coba untuk masuk ke domain internet yang disarankan, yaitu www.usu.ac.id. Nah, jadi dari website domainnya sendiri itu sudah terload dengan baik. Di sini kita bisa scroll. Nah, ini menunjukkan bahwa koneksi kami semuanya dari router ke klien itu semuanya sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.